wali tamu kasih, dan dengan penuh sukacita dalam persekutuan kasih Allah, marilah kita beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini membawa sukacita bagi kita dan berkenan di hadapan Tuhan Allah. Ibadah dipimpin oleh Ibu Ketua Sinode, Ibu Pendeta MS Ria Sianturi STH. Dan sebelumnya marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut dengan bernyanyi Masuk Ruang Maha Kudus. Ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Kita sambut nyanyian Allah Bapa Tuhan. Tuhan
ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Dengan itu, marilah kita sujud di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku dosa kita kepadanya. Sebelumnya kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Kita semua telah jatuh di dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena dosa-dosa kita inilah, maka Yesus telah disalibkan, mati untuk menebus kita. Untuk itu marilah kita menghampiri Allah, hadirat Allah Bapa kita, dengan hati yang tulus ikhlas mengaku dosa kita kepadanya. Sambil berseru dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Jemaat diberikan waktu berdoa untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa penyayang, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang berdosa dan yang hina ini, yang datang mengakui segala dosa dan kejahatan yang mereka perbuat. Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu mereka tertunduk, dengan hati terbuka mereka menyadari bahwa seringkali mereka hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan, selalu mendahulukan kepentingan dan kesukaan pribadi, bahkan hadir mendukakan hati sesama dengan kesombongan dan kecurangan. Patutlah mereka menerima hukuman-Mu baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi dengan hati yang remuk, umat-Mu datang menyesali dosa-dosa mereka, dan dengan hati yang tulus ikhlas mereka datang dalam penyesalan dan bertobat dari dosa-dosa mereka ini. Dan hamba-Mu berdoa kepadamu demi belas kasihan-Mu yang tak terhingga, dan demi penderitaan dan kematian yang suci dari anak kesayangan-Mu Yesus Kristus. Tunjukkanlah kasih karunia-Mu kepada umat-Mu yang berdosa dan hina ini. Amin.
firman-Mu adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Berdasarkan pengakuan ini dan berdasarkan jabatanku sebagai hamba Yesus Kristus yang terpanggil dan telah ditakdiskan, dengan ini aku memberitakan kasih karunia Allah atas engkau sekalian, dan mewakili Tuhanku Yesus Kristus sesuai dengan perintahnya. Semua dosamu sudah diampuni dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kita bergantian membacanya Bapak Ibu. Saya mulai dari ayat yang ke-6. Kita bergantian, saya mulai dari ayat yang ke-6. Judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ayat yang ke-6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kisah Para Rasul 1. Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Ya. Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, teranglah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke sorga dan meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon Bartolomeu, dan Yudas bin Yakobus. Sama-sama, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan yang pertama. Sabda Tuhan, Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Haleluya. Kita angkat pujian firman Allah. Jayalah. Firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14, dan lanjut kepada pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Lanjut pada pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan yang kedua, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Dan sebelumnya kita angkat pujian Aku Percaya. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan dulu kembali. Bahkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang memberkati kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya kita angkat pujian, Kusiapkan hatiku.
di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami, bahkan memberi kekuatan kepada kami untuk kami boleh melewati hari lepas hari dalam tuntunan firman-Mu. Ampunkan segala salah dan dosa kami, Bapa, sehingga itu tidak menjadi penghambat di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak dapat hidup sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Biarlah hati kami semua menjadi ladang yang subur untuk terus Engkau taburi dengan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu ya kemarin di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan hari ini masih tetap kita diberikan anugerah dan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita boleh ada di rumah ibadah ini. Kita mengesampingkan sedikit aktivitas duniawi kita, karena kita tidak dapat hidup tanpa tuntunan firman Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai satu penolong di dalam keberadaan saudara dan saya. Dia yang akan menopang, menuntun, bahkan mengarahkan hidup kami, hidup saudara sekalian, sehingga kita berada di dalam jalur atau trek yang benar yang Tuhan Yesus inginkan. Hari ini kita belajar firman Tuhan, hanya satu ayat di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat saya akan bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, itu terambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Sehingga pada minggu pagi ini saya mengambil satu tema, yaitu semua berharga di mata Tuhan. Ya, tidak ada satupun orang atau tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang tidak berharga di mata Tuhan. Seperti yang tadi kita baca di pembacaan Alkitab ayat kedua dalam 1 Petrus 5 ayat 10 di sini ya. Ini saya menggarisbawahi juga ayat ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi bukan kita yang pilih Tuhan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memilih saudara dan saya. Menurut firman Tuhan menjadikan kita sangat berharga di matanya, ya kan? Di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar. Ini keberadaan manusia ya, saudara saya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang bilang, angkat tangan, siapa yang bilang dia sempurna? Saya pengen lihat ya. Tak ada pepatah bilang ya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi sehebat apapun kita, entah itu mobil dari pangkatnya jenderal sampai bintangnya 4 kali ya, sampai yang kelas di bawah yang masih biasa-biasa saja pangkatnya, atau seorang direktur atau komisaris dengan pegawai biasa, atau kita sebagai masyarakat umum ya yang bekerja di rumah bersama memelihara keluarga kita bersama-sama dengan anak kita, itu tidak pernah luput dari kesalahan ya. Tidak, tapi yang membedakan kita ketika kita ada dalam
kesalahan yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan saudara adalah, dapatkah kita mengakui kesalahan kita? Kita boleh setinggi apa kita punya jabatan, tetapi ketika kita ada di dalam satu masalah, entah kita menyakitkan orang-orang yang ada di sekitar kita, entah kita menyakitkan bawahan kita atau siapapun, itu yang sering kali sangat susah kita lakukan. Dapatkah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita? Karena mengakui kesalahan kita itu hal yang mudah dikatakan, ya, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Di dalam kita mengakui permohonan kita, atau apa kata-kata kita mengakui kesalahan kita, entah sama suami sama istri, atau sama atasan, atau sama sesama rekan kerja kita, atau sesama dengan rekan-rekan sepelayanan di gereja ini, sangat sulit untuk kita mengakui kesalahan kita ketika kita tidak ada di dalam kerendahan hati. Lawan dari kerendahan hati itu apa? Tinggi hati atau sombong. Ketika kita tidak mempunyai kerendahan hati, mustahil kita akan mengakui semua kesalahan kita. Karena yang kita bawa adalah tinggi hati, ketinggi-hatian kita, kesombongan kita. Emang lu siapa? Ya kan, gua mesti minta maaf. Atau ibu kepada suami seorang itu, atau suami kepada istri, atau bapak ibu kepada anak-anaknya. Memang kamu siapa saya yang harus minta maaf kepada kalian? Ya kan? Tetapi bukan itu, ya. Di samping kita mempunyai kerendahan hati sehingga kita mau mengakui kesalahan kita, faktor yang paling penting juga di situ adalah satu, keberanian. Keberanian untuk kita mengungkapkan permohonan maaf itu. Keberanian kita di dalam mengakui kesalahan menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tolong garis bawahi. Keberanian kita di dalam mengakui kesalahan kita akan menunjukkan kualitas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus di sini diminta apa? Untuk belajar menghargai orang lain. Yang kita mulai juga dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri kita, kita tidak mungkin dapat menghargai orang lain. Sehingga ini dikatakan belajar menghargai diri kita sendiri, sehingga kita dengan sendirinya mudah untuk menghargai orang lain. Karena seringkali kita katakan, bagaimana mungkin kita menghargai orang lain? Kita sendiri menganggap remeh atau meremehkan kehidupan kita sendiri. Tetapi yang paling Tuhan minta kepada kita semua, ada satu keberanian di dalam kerendahan hati. Berani untuk rendah hati, bukan rendah diri. Berani untuk rendah hati. Karena itu yang Tuhan mau. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, tidak mungkin kita mengungkapkan dari mulut bibir kita kata permohonan maaf kepada sesama kita. Kita boleh lihat atau kita sudah pernah mendengarkan cerita tentang satu keluarga bapak yang mempunyai 2 anak. Kita boleh baca itu di dalam Lukas 15, ya. Kisah Tuhan Yesus yang berkata ada perumpamaan dalam keluarga itu mempunyai 2 orang anak. Tetapi mereka anak yang bungsu meminta agar harta warisan itu dibagikan sehingga dia boleh mendapat bahagiannya. Dan ketika dia sudah mendapat bahagiannya, dia menjual harta warisan ini dan dia hidup berfoya-foya keluar dari rumah orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia masuk ke dalam daerah itu mengalami kelaparan, akhirnya anak ini juga seberapapun uang yang kamu miliki akan habis. Karena apa? Perjalanan hidupmu tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melakukan kehendak diri sendiri, egonya yang keluar. Dengan uang yang ada mungkin dia main dengan hal, dia main perempuan, dia main judi yang sering kita lalui, kita lewatin dan kita dengar hal seperti itu. Ya kan? Setelah dia tidak punya apa-apa, dia sendiri meminta untuk masuk bekerja di dalam satu peternakan babi dengan harapan dia bisa makan dari sisa-sisa babi itu. Tetapi apakah dia dapat? Tidak. Makanan babi sekalipun dia tidak diizinkan untuk dimakan.
Akhirnya apa? Dia sadar bahwa oh iya, dia punya di rumah Bapa, dia punya segalanya. Dengan kesadaran yang tinggi dan kesadaran penuh dari diri sendiri, dari si anak bungsu ini, dia datang kembali kepada bapaknya. Apakah bapaknya tidak menerima dia, atau bapaknya pura-pura tidak mau tahu, membiarkan dia, mengusir dia? Inilah gambaran hati seorang bapa. Dia membuka tangannya lebar-lebar menyambut kedatangan anak bungsunya, ya kan? Dan dia memberikan yang terbaik untuk anak bungsunya. Bahkan dia minta kepada dia punya hamba-hamba di belakang sana untuk memberikan makanan. Itulah hati Bapa. Seperti itulah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga itu dikatakan engkau berharga di mata. Ketika kita mengetahui kita berharga di mata Tuhan, apakah kita melakukan kehendak kita, suka-suka kita? Di dalam cerita dua anak ini, sang kakak juga menggurui ayahnya. Kenapa anak bungsu yang sudah berdosa, katakan sudah berdosa ini, masih engkau terima? Tetapi perkataan yang bijaksana dari seorang ayah, bahwa engkau sudah begitu lama berada bersama-sama dengan aku. Artinya apapun yang ada di dalam kehidupan rumah tangga ini, di dalam kebersamaan dengan ayahnya, sang kakak merasakan. Tetapi adik ini tidak merasakan, sehingga dia mengatakan bahwa adikmu yang hilang ini sudah kembali. Mungkin saudara dan saya juga mengalami satu permasalahan, ya kan? Kita mengatakan kita sudah lari dari kehidupan selama ini mendekat kepada Tuhan, tetapi kita kembali diingatkan. Ambil langkah positif yang dilakukan oleh anak bungsu ini, datang kembali kepada bapaknya. Kita pun juga begitu. Ketika kita ada di dalam masalah, di dalam persoalan yang tak terselesaikan, kita hanya diminta apa? Datang kepada Bapa. Sejelek apapun kita di mata manusia, di mata orang lain, kita selalu ingat bahwa bagi Tuhan kita sangat berharga. Ya, burung yang di udara, bunga batu yang tidak ada yang pelihara, ya pelihara, apalagi kita. Tuhan akan pelihara. Kalau kita benar-benar memiliki kesadaran untuk melakukan pertobatan, minta ampun ketika kita jatuh di dalam dosa-dosa yang mungkin secara manusia kita bilang saya sudah tidak dimaafkan oleh Tuhan. Saya sudah tidak diampuni oleh keluarga saya, istri, suami saya, bahkan anak-anak saya. Bukan itu. Yang Tuhan mau, duduk, mohon pengampunan, angkat tanganmu. Dia bilang, Tuhan, dia hanya sejauh doa. Ketika tangan kita sanggup mengangkat tangan kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan turun tangan. Sampai ke jurang atau kedalaman apapun masalah kita, Tuhan Yesus hadir di sana. Karena apa? Kita berharga di mata Dia. Tuhan tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan itu terlalu besar dibandingkan dengan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi bukan alasan untuk kita melakukan dosa. Melakukan dosa lagi hari ini, minta ampun sama Tuhan, datang ke gereja besok Senin sampai Sabtu, melakukan hal yang membohongi orang, ya kan? Tidak mengasihi keluarga, tidak mencukupkan apa yang diperlukan oleh keluargamu, ontang-anting ada di ujung sana, ada di ujung sini, entah bapak atau ibu, sama aja seringkali seperti itu, tidak melihat anak-anaknya perlu apa tidak pertumbuhan. Jangan pikir karena orang tua sudah memberikan makanan ini cukup, memberikan apa yang diminta anak-anak semua cukup, bukan itu, tetapi berikan mereka kecukupan di dalam hal pengetahuan rohani mereka. Sehingga mereka tahu dari kecil mereka harus takut akan Tuhan. Itu yang nomor satu. Bukan sumpel mereka dengan hal kasih gadget yang dia mau, kasih apa, kasih kue, makanan dia mau, sumpel semuanya kasih. Bukan itu. Kalian lupa bahwa kalian tidak memberikan pendidikan rohani secara dini.
sehingga anak-anak ini tidak ada yang mengenal Tuhan secara dini, tidak ada yang takut akan Tuhan secara dini, tidak ada yang menghormati orang tua dan keluarganya secara dini. Tetapi pelajaran hari ini dalam kehidupan, di dalam Lukas 15 kita boleh baca itu tentang dua anak ini. Si bungsu terutama yang sudah lari meninggalkan keluarganya, tetapi dia sadar. Dengan kesadaran penuh dia balik. Ketika kita tidak sadar kesalahan dan kita tidak bangkit, maka pemulihan tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak sadar, kita tidak bangkit untuk kembali mencari di mana Allah Bapa, di mana Tuhan Yesus Kristus, sang sumber pertolongan dan pengharapan kita, maka pemulihan tidak terjadi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menyadarkan kita semua, ketika kita ada di dalam kesalahan, kita harus segera bangkit, kita kembali mencari wajah Tuhan Yesus. Sebelum saya akhiri renungan atau khotbah saya pada pagi hari ini, ada poin penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing dari hati yang paling dalam. Apakah kita atau apakah saudara pernah menyadari bahwa kita semua ini sangat berharga di mata Tuhan? Bahkan Tuhan sendiri tidak pernah memandang apa rupa kita, apa jabatan kita, apa kekayaan yang kita miliki. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meminta hal-hal yang terlalu berat untuk kita lakukan. Tuhan tidak pernah meminta hal-hal yang terlalu berat untuk kita lakukan di luar batas kemampuan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan sangat menghargai kesungguhan hati daripada kita, kesungguhan hati daripada anak-anaknya untuk datang bertobat, mendekat dan berharap pada Dia. Melalui apa? Kesetiaan kita. Untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sesungguhnya bukan apa yang dilihat manusia di dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di hati. Mata Tuhan melihat hati kita. Kita baca itu di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati kita. Sungguh-sungguhkah kita menghargai Dia? Sungguh-sungguhkah kita menghargai penebusan yang Tuhan sudah lakukan? Sehingga Ia mengatakan, engkau dan saya dan saudara berharga di mata-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami bahwa kami percaya, kami boleh kembali diingatkan bahwa kami semua berharga di mata-Mu Tuhan. Seburuk apapun kami di mata dunia, bahkan mungkin kami seringkali dihina, dicaci dan direndahkan, tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami dan Roh Kudus-Mu menguatkan kepada kami bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah seperti kata firman Tuhan, hidup kami semua selalu ada di dalam ucapan syukur dalam segala perkara. Dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut di dalam kondisi kehidupan kami saat ini, yang mungkin kami terus ada diterjang dalam masalah, baik itu di dalam masalah keluarga kami, di dalam masalah keuangan kami atau pekerjaan kami. Tetapi kami terus diingatkan agar hidup kami dalam segala hal kami harus menaikkan syukur kepadamu, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami teringat kembali akan mujizat Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya dari roti dan ikan saja. Biarlah kami terus teringat bahwa mujizat itu terus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan.
Di dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan, kami percaya pasti ada kuasa yang turun atas kami semuanya. Sebab di dalam ucapan syukur kami percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib atas hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Oh, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang memuliakan nama-Mu. Oh, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita tahu kita berharga, yang tebus kita sehingga kita itu berharga adalah Tuhan Yesus sendiri. Ditebusnya itu bukan dengan barang-barang murah ya, darah dan tubuhnya. Sehingga ketika kita sudah menjadi milik Kristus, berarti yang siap membentuk kita bukan diri kita lagi. Dia, Tuhan Yesus, Sang Raja yang siap membentuk kita. Sehingga lagu ini mengingatkan, maukah kita dibentuk? Biarlah kita semua mau dibentuk seturut dengan bejana dari Tuhan. Apa yang mau kita dibentuk, ikut saja. Sakit, ya. Tidak ada proses yang tidak sakit, tetapi ketika kita siap diproses, kita selalu taat dan setia, maka kita menjadi bejana yang luar biasa ya. Biar ya lagu ini terus ada memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang telah kita persiapkan dari rumah sambil merenungkan kata firman Tuhan. Bagaimanakah aku kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Bapa
Terima kasih Engkau sudah menyertai kami, memberikan makanan jasmani bagi kami, makanan rohani terlebih-lebih buat kami. Dan kami percaya apa yang kami naikkan, apa yang kami perkatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang kami tahu semua berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Berkati persembahan yang kami kumpulkan, berkati tangan-tangan majelis yang boleh mengelolanya. Biarlah boleh dikelola dengan takut akan Tuhan, dan lebih daripada itu Bapa, persembahan kami ini boleh kami pakai untuk keperluan di dalam gereja kami sendiri. Terima kasih untuk semua, terimalah Bapa persembahan kami ini. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mendengarkan pengutusan serta menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian El Shaddai sambil mengantarkan ke depan persembahan untuk pembangunan kita melalui sebelah kanan, dan seluruhnya kita bangkit berdiri nanti. Tak usah disampaikan, kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami sehingga dapat menuntun kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Kami sadar dan kami percaya bahwa kami berharga di mata-Mu, sehingga di dalam setiap kehidupan kami, di dalam segala kondisi apapun, kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga kami dapat mengalahkan segala kekhawatiran kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh menguatkan kami semua, sehingga kami ada di dalam jalan yang Tuhan ingin kami jalani. Kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi biarlah kami menjadi berkat di dalam setiap langkah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kembali kami teringat, kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Hamba tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu, tetapi hamba percaya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Apapun yang menjadi masalah di dalam perjalanan kehidupan keluarga anak-anak-Mu ini Bapak, ketika mereka di dalam masalah yang tidak terselesaikan di dalam pikiran manusia, biarlah Engkau memberikan jalan keluar, menuntun mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka. Di dalam masalah keuangan mereka, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, sehingga mereka boleh mengerti cara hidup yang sebenarnya untuk mereka boleh menjalani, menghidupi keluarga mereka. Di dalam masalah anak-anak sekolah mereka, Tuhan tolong mereka, mampukan anak-anak kami ini Bapa. Di dalam masa kecil mereka, di dalam masa muda atau di dalam masa remaja mereka, biarlah kuat kuasa yang daripada Tuhan selalu ada menyertai mereka, memberikan roh dengar-dengaran dan roh rajin belajar kepada mereka Bapak, sehingga mereka sadar tugas mereka sebagai anak-anak Tuhan di dalam sekolah,
kuliah, pelajaran apapun mereka mesti selesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Di dalam anak-anak kami yang mungkin dalam mencari pekerjaan, Tuhan Engkau tuntun mereka, tunjukkan kepada mereka kesabaran sehingga mereka mampu melewati masa-masa menunggu mereka, dan mereka tidak sendirian, ada tangan Tuhan selalu mendampingi mereka. Engkau yang buka tingkap-tingkap berkat kepada anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga pada waktunya mereka boleh diterima di dalam satu perusahaan yang Tuhan sendiri hadir di tengah-tengahnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Lase yang hari ini ada di dalam tugas pelayanannya di luar. Kami percaya Tuhan Engkau yang menuntun anak-Mu ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan sendiri di dalam ia melakukan tugas pelayanan, tugas panggilannya untuk melayani jemaat. Bahkan ada tugas-tugas di luar, Engkau menyertai dan memberikan kekuatan. Berkati keluarganya, anak-anaknya yang sedang ada di Salatiga dan Ehud yang ada di sini, sehingga kehadiran keluarga, kasih yang daripada Tuhan tercermin dari keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh menjadi teladan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang mencukupkan segala keperluan mereka, baik keperluan gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan mencukupkannya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mampukan kepada kami jemaat-Mu untuk mengerti akan perjalanan gereja-Mu memerlukan dana, sehingga seberapapun yang ada di tangan kami jemaat-Mu, kami boleh menyisihkan bersyukur untuk keperluan dari gereja-Mu di tempat ini. Bapak, kami berdoa untuk salah satu hamba-Mu di tempat ini. Istri dari hamba-Mu sedang mengalami kelemahan tubuh, bahkan hari ini ada di rumah sakit opname di salah satu rumah sakit di Bekasi. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih kami serahkan seluruh keberadaan istri daripada hamba-Mu Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang boleh menjamah, bahkan berkati obat-obat yang ia minum, bahkan berkati tangan-tangan dokter dan tim yang akan mengobati ataupun menjaga daripada keberlangsungan pengobatan daripada istri anak-Mu ini Bapak. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya, yang memohon pertolongan daripada Tuhan sendiri. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu sendiri Engkau akan memulihkan saudara kekasih kami. Terima kasih juga Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang menjaga anak-anak mereka, baik Ibu Pendeta Lase yang ada di tempat ini, ataupun Oma, ataupun jemaat-jemaat yang lain yang mungkin ada bergantian untuk menjaga anak-anak mereka. Hadirkan kasih yang daripada Tuhan sendiri di tengah-tengah kehidupan berjemaat, sehingga kesusahan salah satu daripada jemaat-Mu menjadi kesusahan bersama bagi kami semua. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi sesama kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak, dari Bapak Presiden sampai pimpinan yang terbawah sekalipun, bahkan jemaat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Biarlah hikmat daripada-Mu sendiri boleh hadir di tengah-tengah kepemimpinan daripada Bapak Presiden Joko Widodo, maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga mereka dapat sadar bahwa Tuhan tidak menghendaki adanya pertikaian, permusuhan di antara anak bangsa, tetapi roh kasih yang daripada Tuhan, selendang kasih yang daripada Tuhan boleh ada membungkus kami semua Bapak, sehingga kami boleh menjadi bangsa NKRI yang mempunyai kasih yang berasal daripada Tuhan sendiri, saling menghormati satu dan yang lain, saling mengerti tanggung jawab masing-masing. Walaupun kami berbeda kepercayaan, tetapi kami ada di dalam satu tanda kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Doa yang kurang sempurna itu, kami percaya Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari
Anak Allah, marilah bangkit berdiri, kembalilah dalam hidup keseharianmu. Tuhan yang memanggil engkau untuk memperoleh berkat dan pendengaran akan firman-Nya, dan Dia yang memutus kamu untuk menjalankan kehidupanmu sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera-Nya dan lakukanlah firman-Nya. Saling layanilah satu dengan yang lain di dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan, maka Dia akan membuat segala usahamu berhasil. Angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, selamat hari Minggu, saat teduh sejenak.